Assalamualaikum. Kisah kali ini adalah tentang seorang pastor asal Amerika Serikat yang bekerja di Arab Saudi sebagai penterjemah Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Ia mendapat hidayah dan memutuskan memeluk agama Islam. Adalah seorang Samuel Earl Shropshire, seorang pria yang lahir 73 tahun yang lalu, warga Amerika Serikat yang tinggal di Arab Saudi. Sudah 9 tahun ketika video ini dibuat. Samuel Shropshire yang juga seorang pendeta ini memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun sebagai pendiri, CEO, dan direktur untuk organisasi bisnis, pendidikan, dan non-pemerintah atau LSM. Ia juga seorang pembicara yang sangat bersemangat dan efektif. Samuel telah membuat presentasi dan pidato motivasi dan pendidikan yang tidak terhitung jumlahnya di hadapan entitas pemerintah, LSM, business audience, universitas, dan organisasi sipil. Karena profilnya tersebut, maka Samuel datang ke Arab Saudi karena dirinya diundang oleh sahabatnya, Dr. Xavi Kaskas, seorang ahli yang sedang mengerjakan proyek terjemahan Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa Inggris pada tanggal 11 November tahun 2011. Ketika sampai di tanah Arab, Samuel tidak menginap di sebuah hotel, namun ia menginap di Masjid Taqwa di tengah kota Jeddah. Samuel mengatakan bahwa Dr. Xavi Kaskas lah yang menjadi sponsornya selama berada di Arab Saudi. Samuel datang dengan tidak memiliki pengetahuan apapun tentang Islam dan Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya hal yang ia dengar di negeri asalnya tentang sisi gelap Muslim yang sangat negatif. Di Amerika, channel berita yang bisa menaikkan ratingnya dengan berita tentang teroris, pengeboman, pembunuhan, pertumpahan darah oleh umat Muslim. Seringkali ia terheran-heran dan memikirkan doktrin negatif dalam dunia pertelevisian berita Amerika yang selalu memberitakan hal-hal negatif tentang Islam. Yang ia dengar hanya tentang aksi-aksi teror yang disiarkan setiap 30 menit di TV berita Amerika. Sejak saat itulah ia tidak begitu mencintai gambaran tentang Islam. Tidak terbersit sedikit pun pemikiran untuk mempelajari apalagi memeluk agama tersebut. Suatu hari ia ingin pergi keluar ke supermarket untuk membeli makanan. Samuel kemudian bertanya kepada Dr. Xavi apakah supirnya dapat mengantar. Tetapi Dr. Xavi mengatakan bahwa supirnya tidak bisa mengantar karena sedang libur. Lalu Samuel pun memutuskan berjalan kaki. Ketika saya berjalan, orang-orang keluar dari rumahnya dan menyapa saya. Mereka juga bertanya saya berasal dari mana. Saya bilang saya Samuel, saya dari Amerika Serikat. Mereka kemudian memeluk saya sangat terkejut. Begitu kata Samuel. Saking terkejutnya Samuel akan hal itu karena tidak seperti yang disangka. Ketika berada di dalam supermarket pun orang-orang mendekati dan bertanya asalnya dari mana. Ketika Samuel menjawab berasal dari Amerika Serikat, orang-orang ini mengatakan, "Selamat datang di Arab Saudi." Bahkan mereka mengundang Samuel ke rumahnya untuk makan malam, minum kopi, dan minum teh. Kembali pada hal mengenai tujuannya di Arab Saudi. Pekerjaannya sederhana, memeriksa dan memastikan bahasa Inggris terjemahan Al-Quran yang baru itu apakah bisa dimengerti dengan mudah atau tidak. Meskipun ia tidak diminta untuk mentah-mentah menerjemahkan dari bahasa Arab, Samuel diminta untuk mengkoreksi kembali keakuratan terjemahan bahasa Inggris dari Al-Quran agar mudah dipahami oleh generasi muda dengan bahasa Amerika. Agar pekerjaannya mudah, maka ia harus membaca Al-Quran dengan berulang-ulang, membaca satu persatu ayat yang sudah diterjemahkan,
dan menulis beberapa pertanyaan untuk besok paginya ditanyakan kepada Dr. Safi mengenai terjemahan tersebut. Hal ini tanpa disadari membuatnya lambat laun paham arti dari ayat per ayat yang ia baca. Ia banyak mendapatkan pengetahuan dari isi Al-Quran yang sebelumnya tidak pernah ia ketahui. Karena pekerjaan sebagai penterjemah Al-Quran tersebut, cakrawala pikiran dan hati Samuel terbuka. Seringkali ia melamun dan mempertanyakan kemiripan ajaran Kristen dengan Islam. Ia mendapati beberapa bagian ayat yang sama seperti yang dibacanya dalam Alkitab. Bahkan Al-Quran dirasa lebih lengkap karena beberapa mukjizat Yesus atau Nabi Isa diceritakan dalam Al-Quran dan tidak ada di Alkitab. Hal ini membuatnya takjub, termasuk soal Yesus yang adalah seorang nabi besar, bukan Tuhan. Ia mengatakan bagaimana bisa Isa Al-Masih disebutkan di dalam Al-Quran secara berulang. Bahkan kisah hari kelahirannya juga tertulis di dalam kitab suci tersebut. Menetap di Arab Saudi untuk menyelesaikan proyek yang dipercayakan kepadanya, Samuel beradaptasi dengan suasana Islam di sana. Setiap kali usai bekerja, setiap malam Samuel banyak menghabiskan waktu sendirian di kamar tidur. Jalan raya yang ramai dan sebuah masjid menjadi pemandangan rutin. Pada suatu hari dari balik jendela kamar, saat suara azan berkumandang, Samuel melihat pemandangan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya di Amerika. Sebuah masjid di seberang jalan raya dengan nama Masjid At-Taqwa. Ia melihat betapa sibuknya orang-orang yang mendengar panggilan untuk sholat, seolah-olah berlomba untuk bertemu dengan Tuhan. Pemandangan pria, wanita, anak-anak datang berbondong-bondong ke masjid, bahkan anak-anak kadang bermain bola di halaman masjid. Damai. Ia pun mendapatkan perasaan tenang saat melihat orang-orang beribadah di dalam masjid. Sepintas menara masjid terlihat seperti gereja khas di Amerika, tetapi anehnya ia sangat merindukan masjid dan terdorong untuk pergi ke sana. Beberapa waktu kemudian Samuel memilih untuk pergi ke masjid tersebut. Sebagai orang yang awam dengan ajaran Islam, ia mengetuk pintu masjid. Padahal biasanya orang tidak harus mengetuk pintu masjid, karena setelah membuka pintu, jamaah langsung masuk. Seorang muazin bernama Safik Zubair menyambut dan memperbolehkannya masuk ke dalam masjid. Samuel kemudian memperkenalkan diri dengan menyebut bahwa ia adalah orang Kristen yang berasal dari Amerika. Safik menyambutnya dengan senyum hangat dan juga memeluk Samuel layaknya saudara. Suatu hal yang benar-benar di luar dugaan Samuel waktu itu. Di dalam masjid, ia duduk di belakang saf jamaah yang sedang sholat. Ia tidak mengerti ibadah yang mereka lakukan. Samuel mengamati umat muslim ketika melaksanakan sholat, berdiri, membungkuk, meletakkan kening di lantai, dipimpin seorang imam. Selama observasinya tersebut, ia merasakan kehadiran Tuhan di dalam hatinya dan merasa nyaman karena orang-orang yang berada di masjid sangat ramah dengannya. Setelah 3 hari berada di masjid, Samuel meminta kepada Safik Zubair untuk mengajarkannya surat Al-Fatihah. Samuel sendiri sebenarnya sudah hafal surat Al-Fatihah, namun ia tidak mengerti maksud dan inti dari surat tersebut. Samuel juga membandingkan surat Al-Fatihah dengan apa yang ia pahami di agamanya, Kristen, bahwa tidak ada hal yang berlawanan antara keduanya. Setelah belajar banyak dengan Safik, pada Juni tahun 2012, tepat setahun setelah kedatangannya ke Arab Saudi, Samuel memutuskan menjadi mu'alaf. Samuel diantarkan oleh seseorang bernama Sadiq Malki mengucapkan 2 kalimat syahadat di Islamic Education Foundation Al-Hamra, Jeddah. Dan akhirnya
Setahun berikutnya, ia berhasil menyelesaikan ibadah haji pada tahun 2013. Dalam kesaksiannya, Samuel mengaku tersentuh dengan pelajaran serta prinsip hidup di dalam Islam. Menurutnya, Islam menganggap semua orang sama, meskipun seseorang itu adalah ulama. Itu merupakan urusan tentang pendidikan. Namun ketika urusan Allah dengan hambanya, itu urusan pribadi dan langsung. Ia mengatakan bahwa kepercayaan Islam begitu jelas dan sederhana dengan rukun iman dan rukun Islam. Iman kepada Allah bahwa Ialah Tuhan semesta alam dan tidak ada yang dapat menyerupainya ataupun sebanding dengannya. Ia tidak beranak, tidak pula diperanakan, tidak pula melahirkan atau dilahirkan. Dia Maha Kuasa, Maha mengetahui segala sesuatu, lagi Maha sempurna dan Maha penyayang. Sering orang menanyakan Samuel alasan ia menjadi Muslim. Kemudian ia pun terkenang dengan kisah masa kecilnya bersama sang ibu. Dahulu semasa kecil ibunya seringkali membacakan buku mengenai kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dipaksa untuk meninggalkan ibu dan bapaknya yang menyembah berhala, bagaimana ketaatan dan kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Tuhan, sampai akhirnya Samuel menemukan Tuhan Nabi Ibrahim dalam ajaran Islam yang memberikannya kedamaian dan makna saudara, kesatuan dan keluarga satu iman Islam. Terakhir ia mengatakan hanya Allah yang bisa menulis cerita ini, dan ia merasa sangat senang dan sangat bangga menjadi seorang Muslim untuk bisa beribadah kepada Allah sebanyak 5 kali sehari, dan ia bisa memiliki teman yang menyayangi dan peduli dengannya di sini, di Arab Saudi. Ia tersentuh dengan umat Muslim di Arab Saudi yang terbuka dan sangat ramah padanya. Samuel yang memiliki gelar Doctor of Theology ini memiliki pengalaman yang luas dalam penggalangan dana, mendirikan organisasi, program dan manajemen proyek, serta merekrut dan memimpin dewan direksi. Ia bekerja untuk sebuah perubahan besar dan berhasil melobi Kongres Amerika Serikat, Parlemen Kanada dan Inggris, bahkan PBB. Ia pernah berada dalam tim kebijakan luar negeri dari negara bagian. Selain menjadi seorang penulis dan motivator yang rajin, Samuel pernah menjadi pemimpin aktif di komunitas Annapolis, Maryland, Amerika Serikat. Ia terpilih menjadi anggota Dewan Kota Annapolis pada tahun 2005, bahkan hampir pernah menjadi wali kota, namun gagal. Saat ini ia aktif di bidang rekonsiliasi agama dan ceramah tentang masalah lingkungan. Samuel adalah pendiri organisasi nirlaba Muslim Voice for Peace and Reconciliation atau yang disingkat MVPR. Selain itu, ia juga aktif sebagai penulis, blogger yang rajin memposting di www.mvpr.org dan www.samslifeinjeddah.wordpress.com untuk menyuarakan jati diri Muslim yang cinta damai kepada khalayak Amerika. Pria bernama Samuel Earl Shropshire itu kini dikenal sebagai pendakwah Muslim terkemuka dari Amerika. Sekian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.